Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Khairul Anwar dari kelas PAI 1C. Di sini saya akan atau ingin mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Tugasnya adalah menjelaskan salah satu dari 7 pertemuan kemarin, dan saya akan mengambil judul dari pertemuan keempat yang berjudul menjelaskan tentang hubungan filsafat dengan 3 hubungan. Yang pertama itu hubungan filsafat ilmu dengan epistemologi, dan yang kedua hubungan filsafat ilmu dengan cabang filsafat ilmu lain, dan yang ketiga hubungan filsafat ilmu dengan ilmu-ilmu. Sebelum masuk ke penjelasan 3 hubungan tadi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang filsafat ilmu. Tahu apa sih tujuan filsafat ilmu itu? Jadi filsafat ilmu itu bisa dibilang ilmu dari segala ilmu. Maksudnya filsafat ilmu itu adalah cara-cara untuk kita memperoleh pengetahuan tersebut atau pengetahuan yang kita ingin tahu. Dan filsafat ilmu itu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa hubungan filsafat ilmu dengan epistemologi. Jadi epistemologi ini merupakan cabang dari filsafat ilmu, yang mana epistemologi ini membahas tentang apa yang kita ketahui dan bagaimana cara kita mengetahuinya. Jadi epistemologi ini hubungannya itu adalah cabang dari filsafat ilmu. Nah, jadi epistemologi ini adalah hubungannya itu adalah cabang dari filsafat ilmu. Nah, yang dimaksud dengan epistemologi ini adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan. Juga epistemologi ini bertanggung jawab atas pertanyaan mengenai pengetahuan, yang kayak tadi kita mengetahui dan bagaimana cara kita mengetahuinya. Sehingga epistemologi di sini itu mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakikat dari pengetahuan manusia. Bagaimana epistemologi ini maksudnya bagaimana cara memperoleh atau mendapatkan pengetahuan manusia.
Bahkan tidak sampai di situ, epistemologi ini juga menguji kebenaran dari pengetahuan tersebut. Jadi contohnya saya mengetahui bahwasanya di Jakarta itu sedang banjir. Jadi peran epistemologi ini, bagaimana cara saya mengetahui pengetahuan tersebut bahwasanya Jakarta itu banjir dan bahkan mengujinya. Jadi perannya itu saya mengetahui pengetahuan tersebut dari informasi atau berita. Nah, terus saya itu cara saya untuk tadi kan cara saya mengetahuinya itu dari informasi ataupun berita. Nah, cara saya untuk menguji kebenaran bahwasanya Jakarta itu banjir adalah dengan cara saya datang ke tempat tersebut ataupun ke Jakarta tadi. Jadi itu contoh dari epistemologi yang berperan ataupun cara epistemologi itu bekerja. Jadi epistemologi itu kayak mempertanyakan bagaimana cara kita mengetahui pengetahuan dan atau bagaimana cara kita memperoleh dan mendapatkan pengetahuan, terus diuji kebenarannya, apakah pengetahuan tersebut itu benar adanya atau tidak. Jadi epistemologi itu menanyakan bagaimana cara memperoleh pengetahuan atau mendapatkan pengetahuan dan menguji kebenarannya. Kayak tadi dengan saya mengetahui pengetahuan itu dari berita ataupun informasi, dan cara saya untuk mengetahui kebenarannya itu atau mengetahui kebenarannya itu dengan saya menguji, saya datang ke tempat tersebut. Jadi cuman itu yang saya ketahui dari filsafat ilmu tersebut. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hubungan filsafat ilmu dengan cabang filsafat. Jadi yang saya tahu hubungannya itu sebenarnya nggak jauh beda, sama-sama membahas atau menjelaskan tentang ilmu pengetahuan atau membahas hakikat ilmu pengetahuan. Jadi pada tahun 2020 studi kepustakaan filsafat ilmu itu merupakan cabang dari filsafat yang sama-sama yang mana membahas tentang itu yang tadi, hakikat ilmu pengetahuan, termasuk objeknya, termasuk objek, metode, dan nilai-nilainya. Filsafat ilmu ini berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kenapa bisa berperan penting? Karena filsafat ilmu ini dapat memberikan landasan filosofis bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
Di sini saya akan ambil satu hubungan ilmu filsafat dengan hubungan ilmu filsafat dengan filsafat ilmu lainnya. Di sini saya akan ambil satu dari hubungan filsafat ilmu dengan cabang lain, itu saya ambil dari logika. Jadi perlu diketahui, logika itu studi tentang penalaran yang benar. Jadi maksudnya penalaran itu berpikir logis. Kalau di bahasa logikanya itu, penalaran itu kegiatan berpikir. Nah, sedangkan filsafat ini itu mempelajari tentang masalah-masalah umum. Jadi hubungan antara filsafat dan logika itu merupakan hubungan yang kompleks. Meskipun ilmu logika itu tidak bergantung pada suatu hal, namun tetapi akan sulit nantinya untuk memahaminya. Kenapa sulit? Kalau kita tidak memahami dasar tentang filsafat atau dasar dari filsafat. Jadi berpikir secara logika itu akan sulit kalau kita tidak memahami dasar tentang filsafat. Nah, tadi itu kan kesamaannya atau persamaan dari filsafat dengan ilmu itu kan sama tujuannya, itu mencari kebenarannya. Nah, untuk perbedaan filsafat dengan ilmu itu ada juga perbedaannya. Jadi kalau filsafat itu mempunyai objek yang luas, sifatnya universal. Kalau ilmu itu terbatas. Maksudnya terbatas itu dia cuman mengetahui pengetahuannya. Maksudnya misalnya Allah itu Tuhan. Nah, yang dimaksud dengan ilmu itu yang cuman mengetahui bahwasanya Allah itu Tuhan. Sedangkan kalau filsafat itu lebih dalam lagi cara filsafat menganalisi Tuhan itu apa. Jadi filsafat itu dibilang objek yang luas yang sifatnya universal gitu. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan dari mata kuliah filsafat ilmu yang tadi, 3 hubungan filsafat dengan epistemologi, yang kedua filsafat ilmu dengan cabang filsafat lainnya, yang ketiga filsafat ilmu dengan hubungan filsafat ilmu dengan ilmu atau ilmu pengetahuan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan ataupun kurang paham mohon dimaafkan, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Mungkin cukup sekian. Walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.